Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dayanti akan menjelaskan tentang mendeskripsikan bangunan Fort Marlborough. Di sini, Fort Marlborough dibangun oleh tangan-tangan tukang dari India, dibantu penduduk lokal di tanah seluas 44.000 meter persegi. Konstruksi benteng berbentuk kura-kura yang dikelilingi oleh parit buatan sebagai pengaman, dengan ukuran bangunan sekitar 240 kali 170 meter. Ketinggian dinding bervariasi antara 8 hingga 8,50 meter. Ketebalan 1,85 hingga 3 meter dan memiliki 72 meriam pertahanan yang mengarah ke laut lepas untuk menjaga serangan dari armada laut Belanda atau Prancis. Nah, itulah tadi deskripsi mengenai bangunan Fort Marlborough. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Farah Alvaro Rizky Maiswara. Hari ini saya akan menarasikan tentang Benteng Marlborough. Pada tahun 1714, Gubernur Joseph Collet membangun benteng di Sumatera yang disebut sebagai Benteng Marlborough sebagai bentuk kekuatan Inggris di Sumatera. Tahun demi tahun, Benteng Marlborough menjadi saksi sebuah peristiwa dan juga pertempuran dan penahanan tokoh lokal dan juga serah kekuasaan kepada Belanda pada tahun 1824. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ari Kasasopyan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari Benteng Marlborough. Oke, sebelumnya di Bengkulu itu sudah ada benteng yang sudah berdiri terlebih dahulu sebelum Benteng Marlborough, yaitu Benteng Fort York yang didirikan pada tahun 1685. Namun, kemudian Joseph Collet mengusulkan untuk membangun benteng baru yang lebih layak pada tahun 1714. Maka dimulailah pembangunan benteng baru itu yang diberi nama Marlborough. Nama ini dipilih secara pribadi oleh Joseph Collet untuk menghormati John Churchill, yaitu komandan Inggris yang telah memenangkan banyak pertempuran. Contohnya seperti pertempuran Ramillies tahun 1706. Churchill diberi gelar Duke of Marlborough. Kemudian, dan benteng ini kemudian dikenal dengan nama Fort Marlborough. Sekian, terima kasih dari saya. Fort Marlborough adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Bengkulu. Di sini menceritakan semua perjalanan kolonialisme yang ada di Indonesia terjadi di Bengkulu. Mari ikuti saya untuk melihat ke dalam. Di dalam ini terdapat meriam-meriam yang digunakan pada saat perang. Dan terdapat juga penjelasan-penjelasan yang ada di Fort Marlborough. Mari kita masuk ke tempat Fort Marlborough yang lainnya untuk melihat-lihat isi dalamnya. Bisa dilihat di sini, ini adalah struktur dinding benteng yang pada saat pertama kali dibangun. Lalu ada patung dari Insinyur Soekarno dan Presiden C.E. Mir yang sedang berdialog di Fort Marlborough pada tahun 1940. Setelah melihat-lihat beberapa bagian bangunan dari Fort Marlborough, saya berpendapat bahwa Fort Marlborough ini sangat bagus untuk dikunjungi oleh bujang-bujang yang ada di Bengkulu atau orang-orang yang berkunjung ke Bengkulu untuk melihat-lihat sejarah yang pernah ada di Bengkulu tentang peperangan di Indonesia pada zaman dahulu. Halo, nama aku Nadia Putri Marcella, NPM aku G1F024036. Kamu lagi nyari tempat wisata di Bengkulu, tapi bosan dengan pantainya. Kalau gitu, main di Benteng Marlborough aja yuk. Di sini
kamu bisa sekalian main dan juga menambah wawasan kamu tentang peninggalan di Bengkulu ini. Salah satunya adalah Benteng Marlboro yang didirikan pada masa kolonial. Di sini pemandangannya bagus, udaranya sejuk, dan juga kalian bisa cuci mata sekalian menambah wawasan. Jangan lupa datang di Benteng Marlboro ya. See you.